adakah korelasi antara BMI dan sistol, dan adakah korelasi antara A1C dan gula darah puasa. Bila Anda ingat, kita harus mengecek terlebih dahulu untuk menentukan kita menggunakan korelasi parametrik, teknik korelasi parametrik atau non-parametrik dengan melihat distribusi data. Seperti biasa, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, dan kita masukkan variabel yang ingin kita tes, BMI, kemudian sistol, A1C, dan kadar gula darah puasa. Kita minta normality test, kita tidak minta descriptive statistik. Continue, kita klik OK. Kita hanya fokus pada normality. Sebenarnya kita sudah lakukan uji normality. Untuk mengulang kembali, kita lihat bahwa ini untuk BMI distribusinya adalah normal. Kita fokus ke Shapiro-Wilk karena di atas 0,05. Untuk sistol tidak normal, A1C tidak normal, fasting plasma glucose tidak normal. Sehingga untuk melihat korelasi antara BMI dan sistol, A1C dan FPG, kita menggunakan Spearman correlation. Kita lihat kembali tadi untuk tabelnya, bahwa bila tidak normal, kita menggunakan Spearman, dan bila normal, kita menggunakan Pearson. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita sudah tahu bahwa kita menggunakan Spearman, kita klik Analyze, kita klik Correlate, kita klik Bivariate, dan kemudian kita masukkan. Sebenarnya 4 variabel tadi langsung kita masukkan bisa, tapi mungkin untuk mempermudah pemikiran, kita klik 2 terlebih dahulu, BMI, kemudian kita klik sistol, dan di sini, nah ini sebenarnya kita milih Pearson, Kendall atau Spearman. Kendall dan Spearman ini sebenarnya sama untuk non-parametrik, sedangkan Pearson ini yang parametrik. Sekarang untuk belajar kita pilih semua, walaupun kita nanti fokus hanya akan melihat pada output Spearman, tapi kita ingin lihat bagaimana dengan Pearson dan Kendall-nya. Kemudian untuk two-tail dan one-tail, sementara kita pilih two-tail terlebih dahulu. Apa beda antara two-tail dan one-tail? Two-tail itu apabila kita tidak mengetahui arah dari suatu hubungan. Kita nggak punya hipotesis apa-apa. Bahwa misalnya bahwa ketika kita punya hipotesis bahwa dengan BMI itu naik, sistol pasti naik, jadi arahnya positif, kita akan menggunakan one-tail. Tapi apabila kita tidak memiliki hipotesis apapun, bahwa itu bisa saja dengan arah manapun, kita pilih two-tail. Sementara kita pilih two-tail terlebih dahulu, dan kemudian kita klik Flag Significant Correlation, dan kita klik OK. Dan kemudian kita pelajari hasilnya. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata untuk BMI dan sistol, Pearson correlation-nya adalah minus 1,17. Tapi di sini kita nggak melihat Pearson correlation, karena kita lewati terlebih dahulu. Kita lihat Spearman. Spearman-nya adalah minus 1,03 dengan signifikansi 0,515. Nah, artinya begini, bahwa nilainya minus, tapi ini tidak signifikan, sehingga kita tidak memberi makna. Apabila ini nilainya minus dan ini signifikan, kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya BMI, sistol akan menjadi lebih rendah. Tapi di sini kita tidak bisa menyimpulkan hal tersebut karena ini tidak signifikan. Kemudian selain itu, andaikan ini misalnya signifikan, ini nilainya adalah hanya dari 0 sampai 0,1, sehingga ini masih sangat lemah. Korelasinya sangat lemah. Artinya kita bisa mengatakan bahwa antara BMI dan sistol tidak ada hubungan. Seperti itu, berdasarkan Spearman. Nah, kalau ternyata tadi terdistribusi normal, tentunya kita akan fokus pada yang Pearson. Satu lagi, kita akan melakukan analisis statistik korelasi bivariat antara A1C dan fasting plasma glucose. A1C dan fasting plasma glucose. Ini kita tetap saja menunya, kemudian kita klik OK.
Nah, di sini kita lihat untuk A1C, ini parametriknya dengan Pearson correlation, ini nilainya adalah 0,836 dan ini signifikan. Nah, tapi ingat bahwa karena tadi baik A1C maupun fasting plasma gugus itu tidak terdistribusi normal, kita tidak menggunakan Pearson, kita menggunakan Spearman. Nah, dengan menggunakan Spearman, ternyata tetap saja bahwa korelasinya 0,705 dan dia signifikan. Dan Anda apabila melihat pada kriteria bahwa 0,7 itu artinya bahwa korelasinya kuat antara karena ini di antara 0,6 sampai 0, mendekati 0,8 ini korelasinya kuat. Berarti kita bisa mengatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara A1C dan fasting plasma gugus. Dan hubungan tersebut adalah termasuk hubungan yang kuat. Dengan meningkatnya A1C, fasting plasma gugus juga meningkat. Nah, ini merupakan suatu contoh bahwa ini bukan merupakan hubungan sebab akibat karena fasting plasma glucose dan A1C ini sama-sama mencerminkan kadar gula darah. Kalau A1C mencerminkan kadar gula darah rata-rata dalam beberapa bulan terakhir, sekitar 3 bulan terakhir, sedangkan fasting plasma glucose ini pada saat itu saja, pada hari itu saja. Oleh karena tentu saja itu ada hubungan dan ternyata kita lihat hubungannya kuat. Dan kemudian apabila kita perhatikan bahwa pada sebagian besar kasus, baik menggunakan Spearman, Kendall maupun Pearson, itu hasilnya kurang lebih sama untuk signifikansinya. Untuk A1C dan fasting plasma glucose ini semua menggunakan baik Pearson, Kendall maupun Spearman ini bermakna karena kurang dari 0,05. Sedangkan untuk yang BMI dan sistol ini semuanya tidak bermakna. Oleh karenanya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara BMI dan sistol pada partisipan di dalam dataset tersebut, tapi terdapat hubungan yang signifikan, hubungan kuat positif yang signifikan antara A1C dan fasting plasma glucose. Saya rasa itu saja untuk korelasi. Untuk minggu depan kita akan masuk ke yang sedikit lebih rumit, yaitu uji regresi.